Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sosiologi kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Aira Dita. Saya Nurul Fadila. Saya Najla Kaila. Saya Nadisa Ditra. Saya Indriani. Saya Ramzi Azhar Rizky. Saya Muhammad Aditya Putra. Kami ingin meneliti tentang layanan kesehatan di daerah Lawalumbu. Apakah ada kesenjangan kesehatan atau tidak? Mohon disimak ya teman-teman. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kenalin, aku Nurul Fadila dari kelas 12 IPS 1. Bunda, di sini aku izin bertanya, kira-kira Bunda kalau berobat di sini pakai BPJS, bayar sendiri atau asuransi Bunda? Pakai asuransi. Untuk yang kedua pertanyaannya bisa dibacain Mas, tolong. Apa pendapat Bunda tentang akses layanan kesehatan selama Bunda pakai asuransi? Nah, kalau kita berobat menggunakan asuransi, enaknya itu biasanya kita antrinya nggak panjang. Jadi misalnya gini, pakai yang BPJS misalnya udah ada 10 antrian, kita bisa diselipin tuh di antrian ketiga. Kemudian dari obat-obatannya juga biasanya dikasihnya beda. Contoh, mungkin BPJS dikasih obatnya generik. Nah, kita mungkin yang di atas generik yang agak mahal. Jadi perbandingannya bisa 2:1. Generik misalnya kita harus minum 2 obat yang sama. Kalau kita pakai asuransi, obatnya yang bagus dikasih 1 gitu. Cukup minum 1, kalau generik minumnya 2. Untuk obatnya biasanya lebih mahal memang kalau pakai asuransi. Untuk yang ketiga Bunda, ada saran nggak untuk pemerintahan atau layanan kesehatan di sini untuk meningkatkan akses atau kualitas layanannya? Kalau dari segi asuransi Bunda? Dari segi asuransi, kalau dari segi asuransi sih kayaknya udah cukup ya, karena sebenarnya asuransi itu kita bayar. Oh iya. Kita bayar, misalnya dipotong gaji per bulan berapa, dengan nominal di atas 100.000 biasanya begitu ya. Jadi semakin tinggi kita dipotongnya, biasanya layanannya juga semakin bagus. Fasilitas yang kita dapat itu semakin bagus. Gitu. Makasih banyak Bunda sudah mau diwawancara. Sehat selalu Bunda. Amin, amin. Kamu juga sehat ya. Permisi Pak, sebelumnya kami dari SMA Widya Nusantara izin wawancara Bapak. Nama Bapak siapa ya Pak? Umar Yadi. Bapak kalau berobat di sini itu pakai BPJS, bayar pribadi atau pakai asuransi ya Pak? Kalau berobat kita pakai BPJS, cuma kan ketentuannya juga ada dari BPJS. Apa pendapat Bapak tentang akses layanan kesehatan yang di sini? Apakah Bapak puas dengan layanan kesehatan di sini? Alhamdulillah puas dengan layanan dari BPJS pun juga kesehatan kami puas. Alhamdulillah ya Pak. Terus apa saran Bapak untuk pemerintah atau layanan kesehatan di sini untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan? Untuk sarannya ditingkatkan lagi dan diperbaiki lagi. Kita bekerja dengan penuh semangat. Terima kasih Bapak. Permisi Bu, saya dari SMA Widya Nusantara dapat tugas untuk wawancara terkait kesehatan. Saya mau nanya nih Bu, Ibu pakai layanan kesehatan ini BPJS, asuransi atau bayar sendiri Bu? BPJS. Oh, BPJS Bu. Ibu kalau pakai BPJS nih pelayanannya gimana sih Bu? Baik, terus juga pokoknya baik-baik semua deh, nggak ada yang dibeda-bedain. Kalau misalkan BPJS harus dilama-lamain atau dilambat-lambatin, enggak sih, tuh sama aja sama yang berbayar asuransi gitu aja sih, baik semua. Oh ya Bu, izin bertanya. Apa pendapat Ibu tentang akses layanan kesehatan di sini? Apakah Ibu sudah puas dengan layanan kesehatan di sini? Puas banget, terus baik-baik, ramah-ramah juga. Udah sih, itu aja, pas. Lagi-lagi? Yang ketiga, apa saran Ibu untuk pemerintah atau layanan kesehatan di sini untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan? Kalau menurut saya pelayanannya harus lebih cepat lagi, soalnya kan penyakit orang kan beda-beda ya, takutnya ada yang darurat banget terus malah dilama-lamain, jadi harus dicepatin aja sih proses pelayanannya. Sudah. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu untuk diwawancara.
Halo Ibu. Halo. Nama Ibu siapa? Oh, saya dengan Ibu Mai. Kita izin wawancara ya Ibu. Ya, siap. Ibu biasanya kalau berobat pakainya pribadi, asuransi atau BPJS? BPJS pribadi. Siapa namanya lagi? Kalau pendapat Ibu tentang layanan kesehatan itu gimana ya Bu? Udah puas atau belum? Oh, selama saya menggunakan BPJS selama dari 2014, alhamdulillah aman, nyaman, oke, rapih. Buat fasilitasnya juga oke. Saya ngerasain ya, saya nggak dipersulit. Semuanya apa peraturan rumah sakit saya ikutin. Tapi alhamdulillah nggak ada uang 1.000 perak pun keluar. Kalau menurut Ibu, saran buat layanan kesehatan atau pemerintah itu gimana ya Bu untuk meningkatkan akses kualitas layanannya? Oh, buat pelayanannya lebih ditingkatkannya dari pendaftaran, biar gercep, biar cepet. Buat kamar, kebersihannya harus ditingkatkan. Buat makannya lebih diperhatikan. Pokoknya semuanya harus dibenahi secara bertahap lah. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Setelah kami melakukan beberapa penelitian terhadap orang di sekitar kami telah menyimpulkan sebagai berikut. Dari hasil penelitian kami, mayoritas masyarakat memilih memakai BPJS dibandingkan asuransi atau dana pribadi karena lebih terjangkau dan efektif. Kami tidak menemukan masyarakat yang menggunakan pembayaran pribadi. Dalam wawancara ini kami hanya menemukan masyarakat yang menggunakan pembayaran berupa BPJS dan asuransi. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara BPJS dan asuransi. Namun terdapat perbedaan dalam prioritas layanan, di mana masyarakat yang menggunakan asuransi lebih diutamakan, terutama dalam waktu tunggu. Kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan, secara umum masyarakat merasa puas dalam layanan kesehatan yang diberikan. Meski demikian, terdapat catatan terkait efisiensi proses pendaftaran. Saran dari masyarakat untuk pelayanan kesehatan adalah mempercepat proses pendaftaran untuk mengurangi waktu tunggu pasien. Mengupayakan pemerataan pelayanan tanpa membeda-bedakan metode pembayaran dan juga lebih manajemen antrian agar lebih efisiensi dan lebih nyaman bagi seluruh pasien. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.